kesempatan untuk memasuki Ramadan ini sampai hari ke-16. Insya Allah kita akan menjelang hari-hari terakhir. Semakin terakhir semakin istimewa, dan semoga kita selalu dikuatkan oleh Allah, ditambah kekuatan dan imannya oleh Allah, sehingga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan maksimal. Amin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, manusia terbaik, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita termasuk pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Berbagai macam keistimewaan Allah limpahkan untuk bulan ini. Dan keistimewaan terbesar itu adalah di mana di bulan ini Al-Quran diturunkan. Seperti difirmankan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya aku turunkan Al-Quran. Kata syahrul Ramadan ini sendiri lafadznya umum, maka menjadi kembali kepada keumumannya. Artinya ketika ada perdebatan Al-Quran itu turunnya kapan? Turunnya ketika dulu zaman Rasulullah atau di setiap Ramadan. Karena lafadznya umum di dalam ayat ini, syahrul Ramadan itu umum, maka berarti kembali ke lafadz umum. Artinya di setiap bulan Ramadan itu turun. Turun dari mana? Turun dari Lauhul Mahfuz, diturunkan ke langit pertama. Pada masa awal ketika Al-Quran belum turun sepenuhnya, diturunkan ke langit pertama di bulan Ramadan juga. Kemudian ayat demi ayat disampaikan kepada Rasul. Kemudian ketika Perang Badar tanggal 17 Ramadan, Al-Quran juga diturunkan beriringan dengan kemenangan muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mulia karena itu keluar langsung dari lisan Allah. Oleh karena itu, apapun yang ditempeli Al-Quran ini menjadi istimewa. Sebuah malam yang di dalamnya turun Al-Quran menjadi istimewa. Sebuah kertas yang tadinya tidak apa-apa ketika ditempeli ayat-ayat Al-Quran menjadi istimewa. Kita tidak sembarangan menaruh mushaf itu di bawah. Padahal kalau kertas biasa kita taruh sembarangan aja bisa. Tapi karena ditempeli ayat itu, kertas yang tadinya biasa menjadi istimewa. Lisan kita yang tadinya biasa-biasa saja, bahkan kadangkala justru kotor dengan ucapan-ucapan yang buruk, menjadi istimewa ketika melisankan Al-Quran. Hati kita yang kotor ketika berisi Al-Quran menjadi istimewa. Jamaah yang dirahmati Allah, keistimewaan Al-Quran yang pertama, hudan linnas, hudan petunjuk, linnas bagi manusia, wa bayyinati minal huda, dan penjelas atas petunjuk tadi. Berarti tidak hanya petunjuk tapi ada rinciannya. Wal furqan, dan pembeda. Pembeda macam apa? Mari kita lihat. Baik, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Mas? Setengah 8. Nah, sekarang udah setengah 8. Berarti matur nuwun. Oke, baik. Hudan atau yang nanti-nantinya menjadi kata hidayah, yang secara literal di dalam bahasa Indonesia itu artinya petunjuk. Itu kita bayanginnya begini. Simpelnya bayanginnya begini. Ada yang di sini yang orang, katakanlah orang mana ya? Orang Palembang tapi lahir di Jawa, ada nggak? Atau orang Jakarta, jenengan lahir di Cilacap. Orang Palembang lahir di Cilacap. Dan bayangkanlah belum pernah pulang ke Palembang seumur hidup. Terus suatu saat diberi mobil sana pulang sendiri ke Palembang. Kira-kira gimana caranya? Sudah pegang mobil sendiri.
Caranya gimana? Google Map. Ada petunjuk di dalam Google Map itu kan. Google Map itu pun tidak sendirian. Jadi kan ada Google Map tapi di tengah hutan gitu ya bingung juga. Di pinggir jalan nanti ada petunjuk. Palembang kanan, nah gitu kan. Atau kiri. Ada perempatan, ini Palembang yang mana? Lurus kan gitu kan. Jadi nanti petunjuk ini fungsinya apa? Ketika kita bertemu simpang jalan, maka kita bisa memilih mana jalan yang harus diikuti itu yang mana gitu. Gitu kan? Kan kita ini kan bukan makhluk bumi. Gitu, jelas ya. Bumi itu kata lagunya siapa? Ustaz dari Sulaiman. Bumi itu tempat meninggal bukan tempat tinggal kan gitu kan. Tempat meninggal bukan tempat tinggal kita mana yang sesungguhnya? Yaumul akhir, hari akhirat. Di sana ada surga, ada neraka. Dan kita akan kembali ke sana. Kita istilahnya itu ditaruh di bumi dan saatnya nanti kita akan kembali. Nah, untuk kembali itu Pak, kita butuh hudan, butuh petunjuk. Nah, hudan yang nantinya hidayah itu oleh para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama, hidayah khalqiyah, hidayah penciptaan. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Yang ketiga, hidayah taufik. Hidayah irsyad wal bayan itu yaitu ketika Allah menciptakan manusia lengkap dengan seluruh kemampuan jasmaniahnya dan lengkap dengan kemampuan akalnya. Akal inilah hidayah level pertama. Fungsi akal apa? Fungsi akal itu untuk membedakan atas bawah, depan belakang, gelap terang, kanan kiri. Tetapi tidak bisa membedakan mana yang lebih baik, kanan atau kiri. Baik mana? Pakai akal. Lebih baik mana? Kanan atau kiri? Pakai akal. Jangan pakai hadis dulu. Hadis itu nanti hidayah irsyad wal bayan. Ini pakai akal dulu. Sekarang umpamakan gini. Di sini ada jeruk, ada apa namanya? Anggur. Saya makan jeruk ini pakai tangan kanan. Itu vitamin C-nya masuk ke tubuh saya nggak? Masuk ya. Manfaat dari jeruk ini masuk ke tubuh saya. Sekarang saya ganti, saya makan pakai tangan kiri. Vitaminnya masuk nggak? Secara akal masuk nggak? Masuk. Bedanya apa? Secara akal nggak ada bedanya Pak. Akal itu tidak bisa membedakan mana yang lebih baik. Kalaupun bisa, itu sifatnya relatif, sifatnya subjektif dirinya sendiri. Nanti baik buruknya jenengan bisa jadi beda. Kalau standarnya akal jenengan. Maka akal ini oleh Allah dilengkapi dengan hidayah berikutnya, yaitu hidayah irsyad wal bayan, Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita bertemu sebuah masalah, di situ ada cabang jalan. Kita itu tidak hanya menggunakan akal, logikanya surga itu kanan, enggak begitu. Logika dari mana? Logika jenengan enggak sampai ke surga. Kenapa? Logika jenengan itu bekerjanya atas dasar akal. Sementara akal, bekerjanya akal itu terbatas indera. Sekali lagi, kerja akal kita itu terbatas indera. Kita hanya bisa menceritakan nikmatnya kopi ketika lidah kita pernah merasakan kopi. Kita bisa menceritakan bagaimana rasa memegang salju kalau tangan kita, kulit kita pernah memegang salju. Itu yang namanya akal itu terbatas oleh indera kita. Nah, alam gaib, surga neraka, itu kita tidak bisa melihatnya. Maka kita tidak bisa melogika sendiri. Logikanya surga itu ke arahnya mana, itu tidak bisa Pak. Makanya Allah itu ketika ayat pertama, Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaqat. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan muliakanlah Rabbmu. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantara kolam. Kolam itu pena. Bimakna apa? Al-Quran sebenarnya, ayat-ayat itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran itu apa? Allamal insana, mengajarkan kepada insan, manusia, ma lam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Yang tidak dia ketahui apa? Yang tidak bisa diindra. Kalau bumi bisa diindra, langit bisa diindra, fisika bisa diindra, kimia bisa diindra,
Ilmu dunia bisa diindra, tetapi ilmu akhirat tidak bisa diindra. Maka ilmu akhirat itu tidak jenengan logikakan sendiri. Kalau fisika jenengan bisa logikakan sendiri, kimia bisa logikakan sendiri. Tapi kalau kembali ke surga, kembali ke neraka, itu tidak bisa kamu jenengan logikakan sendiri. Harus ada yang menunjukkan. Siapa? Yang maha mengetahui hal gaib, yang menciptakan hal gaib, yaitu Allah. Maka Allah memberitahukan kepada kita tentang jalan ke surga. Contoh sederhana, kita kembali tadi pada persoalan kita, makan yang bagus pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kalau cuma pakai akal nggak ada bedanya. Maka kemudian Rasul bersabda, makanlah pakai tangan kanan, kan gitu. Maka di setiap problem kehidupan kita, penyelesaiannya adalah dengan Al-Quran. Problem apa? Problem apapun. Misalnya masuk Ramadan, ini poso, masuk poso enggak sih? Lihat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oke, siap. Nanti lihat lagi, ada perkara pembunuhan. Wah, naudzubillah min dzalik, Pak. Ramadan ini, tahun ini 2 pembunuhan di Jogja. Yang kelitih di Gedong Kuning awal-awal Ramadan itu, sama kemarin sekitar 2 hari yang lalu itu penusukan di Pingit ya, di Kuncen. Naudzubillah min dzalik. Nah, di dalam perkara pembunuhan ini kira-kira hukumnya apa? Kalau pakai akal pasti nanti beda-beda. Ada yang bilang, wah pembunuhan itu Mas harusnya tidak dihukum bunuh ganti, itu tidak mendidik. Hukum yang bagus itu yang mendidik. Apa itu? Penjara seumur hidup. Oh, nggak bisa begitu. Menurut analisa saya, menurut penelitian dari Fakultas Hukum di Oxford, bla 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 bla, hukumnya 20 tahun penjara. Nanti masing-masing orang punya pendapat sendiri-sendiri. Orang yang sama, di waktu yang sama akan punya pendapat berbeda. Misalnya, yang dibunuh itu anak dan istrinya. Nanti pendapatnya beda. Enaknya hukumnya apa Mas? Oh, pateni wae kan gitu. Kenapa? Ada subjektivitas. Maka ketika manusia itu diberi hak untuk membuat hukum, jatuhnya subjektif untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, minimal kepentingan keluarga, suku, dan lain sebagainya, maka hukum itu ya di tangan Allah. Kembali soal pembunuhan tadi, kita tanya sama Al-Quran, pembunuhan itu hukumnya apa? Mundur 5 ayat dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, depannya sama, kutiba alaikumul qisas, kuwajibkan kepada kalian qisas fil qatl, dalam perkara orang-orang yang dibunuh. Maka kalau pengen kembali ke surga, untuk pembunuh itu jenengan mau dihukum apa? 20 tahun penjara? Nanti jenengan melintas ke neraka, tak jamin. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran. Hukum seumur hidup melintas juga ke neraka, tak jamin. Kenapa? Menyelisihi Al-Quran. Ben ora kesasar ke neraka gimana? Hukum dengan hukumnya Allah, itu baru kita kembali ke surga. Loh Mas, saya itu bukan hakim, saya itu bukan penegak hukum. Berarti yang bertanggung jawab bukan saya dong, yang bertanggung jawab yang memutuskan itu. Oke, betul, yang bertanggung jawab adalah yang memutuskan, bukan jenengan. Cuma jenengan itu melihat kemungkaran, diam saja atau berbuat. Ada kemungkaran, definisi kemungkaran itu apa? Ketika ada perintah Allah tidak dilakukan, itu namanya kemungkaran. Ketika kita melihat kemungkaran, Rasul sudah bersabda, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir bi yadihi, maka ubahlah dengan tanganmu. Ada kemungkaran, saya punya kekuasaan, yadihi, tangan itu bermakna kekuasaan. Ada kemungkaran, manusia tanpa punya salah, tanpa hak dibunuh, dan saya punya kekuasaan, maka saya harus mengubah kemungkaran itu dengan hukum Allah. Harus dikisos. Kisos itu apa?
dibalas sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia membunuh, ya balasnya bunuh. Kalau dia nyiram mata orang pakai air keras, ya disiram ganti pakai air keras. Bukan hanya dihukum 1 tahun. Ini nunggu siram biur pakai air keras. Itu namanya qisas. Di dalam qisas itu sendiri terdapat kehidupan, itu ayat bawahnya. Dan apakah cuma qisas saja, teman-teman? Tidak. Persoalannya, Islam itu sempurna mengatur seluruh kehidupan kita, mengatur hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, mengatur hubungan kita dengan diri sendiri, hablum minan nafs. Contohnya apa? Berpakaian, makanan yang halal dan haram. Dan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia lain, mulai dari hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang secara ekonomi mikro, dodolan, ekonomi makro negara, politik, hukum internasional, dan lain sebagainya. Semua sempurna diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasul, diwarisi Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya sampai 1924 Turki Utsmani. Dan hari ini kita tidak lagi menggunakan hukum itu. Kita hari ini lebih memilih menggunakan warisan KUHP, sisa-sisa penjajah. Pidana kita ikut penjajah. Ekonomi kita ikut siapa? Ikut kapitalis, ikut orang Amerika. Sistem pemerintahan kita ikut siapa? Warisan Romawi, warisan revolusi Prancis, dan lain sebagainya. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tentu kalau akan kita bahas satu persatu ayat-ayat tentang hablum minan nas yang hari ini tidak dijalankan, banyak sekali. Dan itu wajib kita pelajari. Kenapa? Kalau tidak, maka kita benar-benar tidak akan kembali ke tempat itu, ke tempat asal kita. Kenapa? Di simpang jalan itu kita tidak mengikuti petunjuk, kita mengikuti yang lain. Kesasar, dijamin kesasar. Kalaupun kita itu tidak sebagai penguasa yang punya yadin, tidak punya tangan, fal yughayyir bilisanihi, ubahlah dengan lisan. Ada kemungkaran, hukum-hukum Allah diselisihi, maka jangan diam, fal yughayyir bilisanihi, ubahlah dengan mulut. Maka saya di sini juga ngomong. Kenapa? Saya takut kalau bisa dimintai pertanggungjawaban. Ada persoalan gitu kok kamu diem aja. Kamu diberi tempat duduk di sini untuk ngomong, kok nggak ngomong itu, malah ngomong yang lain. Saya takut, maka saya berbicara. Fa'ilam yastati, kalau kamu ngomong pun nggak bisa. Nggak bisa ya, bukan nggak mau ya. Nggak bisa. Nggak bisa itu berarti apa? 1, kemungkinannya bisu. 2, kemungkinannya tidak punya ilmu. Maka kalau tidak punya ilmu, kewajibannya tolabul ilmi. Kalau bisu, ya wes jenenge bisu. Lah, fa illam yastati, nek ora iso nganggo mulut, fa biqalbihi, ubahlah dengan hatimu. Artinya apa? Kita minimal saja tidak ridho terhadap kedoliman itu. Kita minimal saja tidak ridho ada peraturan-peraturan Allah diselisihi, minimal tidak ridho. Fa'ilam yastati fabiqalbi wadzalika at'aful iman, dan yang demikian itu selemah-lemah iman. Artinya apa? Kalau cuma mengubah dengan hati itu iman yang paling lemah. Kalau di bawah lemah itu sudah tidak lagi beriman. Artinya apa? Kalau ada hukum Allah diselisihi kemudian kita ridho, artinya kita tidak beriman. Naudzubillahi min dzalik. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan bermanfaat bagi umat Islam ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan mengikuti taraweh, ada tugas ngisi nuzulul Quran di Sedayu, maka saya mohon maaf habis ini langsung menuju ke sana. Dan sekali lagi kalau ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya, dan kalau ada al-haq, jangan pandang saya yang menyampaikan, tapi pandang